Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya jurnalis Banjarmasin Post Kurniawan dalam program acara Bitalk Banjarmasin Post bicara apa saja sore ini menghasilkan akan menghadirkan salah seorang apa ya istilahnya tuh tokoh muda Banua yang yang juga berprestasi. Saya rasa tidak terlalu berlebihan saya menyebutnya seorang tokoh muda Banua karena dia punya hobi yang unik yaitu punya desain grafik namanya Zainuri Aziz ya. Iya, Zainuri Aziz. Zainuri Aziz singkatnya Zai. Ya, Jain lah. Jain. Dia pokoknya dipanggil Jain. Jadi Jain ini seorang graphic designer ya. Iya, betul. Graphic designer. Terus dia ini mendesain kayak flyer atau konten-konten sosmed untuk poster-poster di sosial media gitu ya, olahraga ya khususnya ya. Betul. Dan istimewanya yang dia desain itu bukan tentunya menghasilkan bukan rupiah lagi, mungkin dolar ya mungkin ya. Alhamdulillah. Karena yang dia desain itu konten-konten olahraga NBA salah satunya ya. Betul. Jadi ya siapa juga yang tidak tahu mengenai NBA ini, tentunya ini kompetisi basket yang mendunia di Amerika Serikat sana. Supaya lebih enak lagi mungkin kita dengar aja deh ceritanya langsung dari sosok Jain. Jain, dia akan menceritakan gimana sih awal mula dia bisa mendesain, awal mula dia bisa menjual, awal mula dia bisa mengelola hingga menghasilkan keuntungan bagi dirinya dan menginspirasi untuk kita semua. Langsung aja Jain, ceritalah. Mau 3 jam juga boleh. Jangan. Ya habis saya. Lanjut Jain. Iya, jadi dulu itu waktu awal 2019-an itu kan sedang rame-ramenya media podcast itu kan. Naik yang kayak di Spotify gitu. Jadi waktu itu sama temen tuh ikut bikin podcast awalnya. Awalnya dari podcast. Dari podcast awalnya biar rencana itu tujuannya bisa menghasilkan lewat podcast. Ya. Nah, itu kan bikin podcast film, lalu juga bikin podcast basket, NBA ini jadinya. Nah, kan kalau podcast film sama podcast NBA ini kan bedanya kan ada kontennya kan. Kontennya ini ada perlu kayak grafik-grafik desain yang yang lebih eye-catching mungkin. Nah, dari situ belajar. Nah, dari situ belajar, terus alhamdulillah secara followernya, podcast basketnya menanjak lah, naik terus gitu kan. Podcastnya bahas basket? Podcastnya bahas basket. Jadi tentunya ada flyer iklannya gitu. Ada. Nah, di situ mungkin orang melihat gitu ya. Di situ channeling dulu. Nyari dulu tuh ada channel ke video.com gitu. Ini bukan iklan. Bukan iklan. Ya pokoknya ada dari video.com terus juga sampai pada akhirnya ada mungkin dilirik sama NBA. Walaupun memang waktu NBA itu approach kita itu udah waktu itu podcast basketnya lagi hiatus. Nah, tapi karena mungkin pada taunya dari situ ya langsung di approach gitu. Ini kan biasanya NBA Asia gitu kan. Walaupun memang segmennya tuh yang saya masuk ke bagian Indonesianya gitu. Tapi kontennya nggak cuma di NBA Indonesia tapi bisa sampai NBA Jepang, Australia, Asia lah ya. Iya, Asia, NBA Vietnam, terakhir NBA India juga ada juga. Iya. Itu melalui kontrak atau sampai sekarang masih melalui kontrak? Masih. Sampai berapa lama itu? Sampai 2050? Kurang lebih biasanya dicoba setahun dulu pasti. Setahun. Tapi ini masih berlanjut. Masih berlanjut. Itu yang digunakan itu kontennya berupa poster tadi atau mungkin berupa video pendek atau apa? Biasanya poster. Tapi kalau yang saya buka usaha desainnya itu yang poster biasanya. Nanti ada juga biasanya kalau misal mau rebranding sosial media gitu kan. Jadi kayak misal di Pian ini hendak mulai sosmed gitu. Kalau aku hendak membagusi foto-fotoku gitu. Nah, itu ada desain yang biar secara kalau misal bentukan desainnya kayak ini nih di Pian kayak itu. Ada juga yang mulai kayak itu biasanya. Oke, jadi seorang graphic design ya. Ibaratnya bisa mengelola konten di sosial media juga. Iya, bisa. Jadi ya anggaplah pencapaian tertingginya ya anggaplah mungkin tadi ke tingkat Asia dan internasional tadi ya di Indo tadi ya produknya. Iya. Tapi di luar itu
bisa juga menangani produk-produk di lingkungan yang serupa lah, dalam hal ini sosial media itu bisa ya. Bisa. Pemerintah nah tuh di mana nggak baik coba saya bantukan promosi. Iya betul, nyaman namanya kayak Oke. Nah, itu biasanya ada request dari pihak NBA ya sana. Misalnya, tolong gambarkan pertandingan ini atau apa head to head antara tim ini menjadi sebuah poster begitu atau gimana prosesnya? Biasanya begitu. Ini ada misal ada pertandingan kayak sekitar 3 hari sebelumnya ke depan gitu kan. Nah, ini kan ngerjainnya sekarang kan. Jadi ini pertandingan antara misal Lakers melawan Golden State Warriors gitu. Betul. Nah, terus sudah langsung dibikin gitu aja. Ya? Biasanya kalau misal klien kayak NBA ini secara brief gitu, secara detailing itu lebih longgar. Lebih longgar ya? Jadi lebih bebas berkreasi. Bebas, oke. Jadi makanya yang hasilnya di Instagram itu ada salah satu contoh kerjaannya. Itu 3 hari misalnya, katakan 3 hari sebelum pertandingan. Nah itu ada kasih tahu mungkin, ntar si pemain ini nggak main loh, jangan dipasang, jangan digambar. Ada juga ya. Ada. Nanti kan, katakan pemain si A nih, kita sudah gini, sekalinya dia nggak main. Kan? Iya, biasanya kalau dia nggak main kan ada juga yang biasanya mendadak. Jadi gitu. Hari H, H-1 gitu kan, tiba-tiba udah dipastikan pemain bintang yang si A ini nggak main gitu. Ya kita ganti akhirnya. Ya. Langsung. Misal kayak malam gitu. Itu inspirasinya dari mana gambar-gambar kayak gitu? Saya gambar gunung aja sering salah. Ini kan sebenarnya bukan menggambar juga. Bukan kan? ya. Ini kan mendesain. Kayak misal ada foto pian, ulun cut ininya, backgroundnya, habis itu ulun tambahi efek-efek kayak itu. Jadi kalau menggambar kan lebih susah lagi. Lebih susah. Cuma ya katakan ini lebih dalam seni visual. Tidak cuma hanya menggambar ya. Iya, tidak hanya menggambar gitu. Nah, itu ya emang jadinya kerjaannya ya itu bukan jadi untuk memasang apa si sosok-sosok pemain juga itu ada permintaan khusus juga ya. Kalau balik lagi kalau di NBA biasanya agak bebas ya. Cuma yang karena kan dari sayanya sendiri kan udah tahu sama NBA karena media podcast basket tadi. Berawal dari situ ya. Iya, berkecimpungnya kan udah lama gitu kan. Jadi kalau misal kayak update pemain cedera di mana udah tahu, tanggal mainnya di mana udah tahu, seragam yang dipakai kalau misal home atau misal away atau apa kandang-tandang tahu juga gitu. Jadi memang satu sisi basicnya senang basket juga. Iya, senang basket. Jadi semuanya memang satu jaringan Pak Arel ya, suka basket, dulu podcast basket, akhirnya gambar-gambar basket, uangnya dari basket. Iya, walaupun sebenarnya kan yang dari awalnya kan podcast basket ini sebelum ke NBA kan saya kan ngembangin yang ini Instagram saya sendiri yang desain tadi, Zain desain tadi. Itu awalnya memang targetnya itu adalah ke sepak bola malahan. Makanya saya lihat di sana ada kalau nggak salah Spanyol. Iya. Saya lihat itu sama atau memang itu iseng sendiri gambar? Itu atau ada yang juga? Namanya personal project ada juga. Jadi kan bikin buat ngepromoin diri sendiri. Tapi kalau yang klien bola dulu ada sempet kalau pian tahu itu Cody Gakpo pemain Liverpool. Tahu, ya. Nah, tapi itu personal kan kalau itu? Iya, itu personal. Nah, itu sebelum Cody Gakpo-nya di Liverpool waktu di PSV, sudah sempat mengulahkan gasan Cody Gakpo. DM-an gitu? Iya, di DM tapi dari tim PR-nya biasanya. PR-nya ya. Karena saya lihat sebagai orang Banjar asli kan, tapi beliau ini kalau saya perhatikan di media sosialnya tuh aktif dalam berbahasa Inggris juga ya. Oh iya, dasar termasuk di DM juga gitu ya. Betul. Was-wasnya pakai bahasa Inggris. Betul. Ya. Kalau saya udah nggak paham kok. Karena kan emang target marketing, target audiens emang internasional. Kalau bahasa Indonesia kan nggak paham, kan? Iya. Apalagi bahasa Banjar. Tapi pengen di kiaunya Jain lah. Iya. Kan di sini. Ini luar biasa, Jain tidak mau melupakan Banjarnya. Dia pengen tetap mau dikenal sebagai seorang Jain walaupun prestasinya udah ke dunia internasional saja. Pemain Liverpool sudah ada mulai ada perbincangan dulu ya untuk mengolahkan ibaratnya konten visualnya, terus sekarang NBA masih terus berlanjut.
Dan mungkin mudah-mudahan ya kedepannya Jain ya akan terus berkembang ya. Amin, Ibaratnya tuh dari hobi mungkin ya. Iya. Hobi sekarang sudah bisa mendulang dolar ya. Benar Iya, lah, dolar lah. Itu bulanan lah bayarannya Jain. Ya bulanannya sebenarnya kalau misal saya Atau per project. per project Per aslinya. project. Walaupun sama NBA kan Nggak sampai 271 triliun lah. waduh. Tahu project timah sekalinya ya. Proyek timah mungkin bisa Jain. Iya. Kalau NBA ya NBA Ronaldo aja. ada sampai situ lah, jangan. Oke. Ini ditangkap Nah, ya. ini nih, lihat ini Jain ini berapa lama nih Pian mengelola Instagram Pian, terus semua, dan Pian selalu konsisten ya, semua isinya hasil karya basket, bola, mungkin yang lain itu berapa lama nih bikin? Kalau yang ini yang desain khusus halaman desain punya Ulun ini ya, Ya. kayaknya akhir 2022 kayaknya. Oke, 2022 Akhir ya. tapi. Akhir ya. Nah, jadi mungkin sebanyak 2 setahun tahunan. setengah. Ya, 2 tahun. Jalan 2 tahun lah ini. Oke. Nah, jadi di situ ya mencoba. Nah, itu kan itu Spanyol ya. Ya, itu kan mengincar yang calon-calon klien yang nyari kerjaan kayak gitu biasanya. Oke. Karena kan yang kalau kayak ini harus adaptif. Adaptif. Harus Menyesuaikan. menyesuaikan. Kita harus bisa apa aja nih style desain yang dibutuhkan orang kayak itu. Nah. Untuk mendesain semua karya ini apakah ada referensi atau memang dari bayangan sendiri atau dari kreasi sendiri? Biasanya ada tim? referensi. Ada tim juga? Oh, kalau tim baru aja. Baru aja ya kalau Baru tim. aja, baru jalan 1 bulan mungkin. 1 bulan ya. Cuma kalau referensi biasanya kalau misal ini Pian hendak melihat ada di desain itu kan di slide-slide-nya tuh biasanya ada ulun cantumkan. Oh, sumbernya. Iya, ulun biasanya menggabungkan 2 konsep. Oke. Nah, jadi 1 kayak itu. Oh, oke. Oke, kita simpan dulu lah. Iya, boleh. Tadi sudah banyak yang diceritakan Al Jain, belum sangat dalam, masih di permukaan mungkin ya. Iya. Tapi sudah sangat padat, ramai dan seru perbincangan sore ini. Nanti kita akan lanjut lagi setelah break berikut ini.